Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini aku lagi ya ketemu dengan teman-teman yang di rumah bareng Rumi. Nih Rumi udah sedikit lumayan jorok. Jadi hari ini aku mau bersihin dia. Jadi aku mau berbagi ya alat ya ataupun benda yang aku gunakan untuk membersihkan kucing aku Rumi. Nah, karena kalau teman-teman mau lihat ya nih hidungnya udah mulai udah kotor ya, udah kotor, terus bibirnya udah kotor, matanya juga belekan ya nih, dan kupingnya. Nah, jadi kalau misalnya udah melihatnya pasti risih jorok ya, apalagi kucingnya itu bareng sama kita terus seharian. Nah, jadi bahan yang aku gunakan untuk membersihkan mulut, kuping, sama hidungnya Pimpin ya, dan juga giginya ya. Tapi hari ini aku nggak bersihin giginya, itu yang aku lakuin ya. Cuman hari ini untuk membersihkan kuping dan hidungnya aja sama matanya. Bahan-bahan yang aku kasih yang pertama ini ya, minyak zaitun. Yang kedua cotton bud. Nah, ini cotton bud ya. Jadi ini berfungsi banget ya untuk dua benda ini untuk bersihkan. Jadi teman-teman di rumah nanti kalau misalnya teman-teman mau bersihkan kucingnya ya, bersihkan hidungnya ataupun kupingnya, jangan menggunakan tisu basah ataupun menggunakan kain yang dibasahin, karena takutnya nanti kucingnya jamuran yang pertama, yang kedua otomatis udah dibersihin nanti makin jorok lagi, karena takut nanti kalau menggunakan air nggak bagus ya. Jadi pakai ini aja. Nah, caranya ini kayak gini deh. Tinggal aku ambil aja nih cotton budnya ya, aku masukin ke sini sedikit ya. Ini kayak gini nih. Dan yang aku harus bersihin utama adalah hidungnya. Nah, hidungnya nih, karena kayak gini nih ya. Nah, tapi pelan-pelan ya, kayak gini caranya. Bersihin kayak gini aja pelan-pelan. Nah, otomatis kotoran yang di hidungnya itu bakal bersih. Nah, kan udah mulai bersih kan tuh. Caranya kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang punya kucing, jangan tapi pilih cotton bud yang agak sedikit kecil ya, karena kondisi hidup kucingnya kecil ya lubangnya, jadi kita harus bersihin. Nah, tapi ini kucingnya udah jinak ya. Tapi kalau misalnya dia masih belum jinak, yang masih suka nyakar, bagus nggak usah ya, nggak usah. Kalau kayak gitu harus ada 2 orang. Jadi kalau misalnya kucingnya udah jinak kayak si Rumi ini ya teman-teman, bisa lakuin yang kayak aku lakuin ya. Karena bibirnya kemarin kan waktu di ownernya yang lama, dia kebiasaan makan nasi, suka ngupet-ngupet. Mungkin dia ini ada masalah di kulit ya, kulitnya gampang jorok ya, gampang jorok. Nah, ini aku bersihin pakai ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada tisu basah ya, bekas ininya itu nanti dibersihin lagi pakai tisu basah ataupun tisu biasa aja. Tapi ini enggak aku ya, enggak aku gunakan pakai itu, karena dari ujung ke ujungnya aja aku kasih ya. Ini bibirnya itu harus dibersihin kayak gini nih, pelan-pelan aja ya. Kalau misalnya teman-teman rutin membersihkannya, otomatis nanti lama-kelamaan bakalan bersih. Karena ini kan aku ya ngelakuin dari pengalaman aku sendiri ya. Kalau punya kucing kayak gitu, tuh udah mulai bersih, tuh hidungnya udah bersih. Jadi kupingnya hidungnya nggak iritasi, bibirnya juga nggak iritasi, terus kupingnya juga nggak iritasi.
Itu dia. Kita bersihin dulu yuk. Nanti kita kasih jajan, Mang. Kayak gini. Terus selanjutnya pendalaman kotor nih. Ini seperti yang teman-teman lihat kan kotor tuh. Tuh. Jadi ini selanjutnya aku mau bersihin kupingnya. Kupingnya sampai benar-benar bersih. Ya ketok lagi. Caranya gini teman-teman. Teman-teman harus perhatiin ya kucingnya kayak gona. Ini kan kupingnya tuh jorok. Itu aku mau bersihin pakai ini. Pelan-pelan bersihinnya. Teman-teman harus bersihin dulu pinggir-pinggirnya ya. Pinggir-pinggirnya dulu dibersihin. Kalau pinggir-pinggirnya udah bersih, baru dari dalamannya. Tapi ganti pakai cotton bud yang baru. Nih, joroknya kan. Nah, ini aja yang aku kasihin minyak zaitun. Kalau ini nggak aku kasih. Jadi untuk kedua kali itu membersihkan. Ya biasanya sih yang aku lakuin ya untuk bersihkan kucing ya rata-rata tergantung dari kondisi kupingnya joroknya ya. Kalau untuk Rumi ini ataupun kemarin si Pim ya, kucing-kucing kita lainnya itu biasanya cuman cotton budnya habis cuman 2 biji aja sih. Tapi kalau misalnya memang nggak memungkinkan 2 biji 3 biji biasanya kayak gitu. Kalau dibersihin kupingnya dia bakalan relax karena agak sedikit geli-geli gitu ya sama dia. Nih baru 2 hari nggak aku bersihkan tapi udah sejorok itu. Ya guys, aku bersihin lagi sampai tuntas. Jadi kalau misalnya bersihin kupingnya ini harus tuntas, jangan setengah-setengah. Jadi kalau setengah-setengah biasanya tuh nggak bakalan efektif ya, nggak bakalan efektif. Terus yang kedua ngasih kerjaan. Nah, jadi sekali kerja langsung aja ya. Jadi benar-benar harus dibersihkan. Inilah ya kalau untuk bersihin kucing. Jadi ini kalau misalnya pakai cotton bud ataupun pakai minyak zaitun ini nggak akan bermasalah sama kucingnya karena ini kan minyak ya, nggak apa-apa, bagus. Walaupun misalnya sempat kejilat ya nggak apa-apa sama kucingnya. Karena selama ini yang aku lakuin kalau untuk kucing aku rata-rata pakai ini ya untuk bersihin kupingnya. Jadi nggak aku bawa ke salon kucing ataupun ke pet shop. Kegelian ya gitu. Nih ya, nih kalau teman-teman mau lihat
kondisi kucingnya sekarang udah bersih tuh, udah bersih ya tuh, udah bersih. Tapi ini biasanya ini sampai tiga angkatan bak ya untuk satu kuping. Tadi kan udah aku kasih minyak zaitun, yang ketiganya nih ini aja untuk membersihkan membersihkan minyak ya, minyak zaitun tadi, sama untuk menservis kupingnya biar lebih bersih lagi ya, untuk membersihkan sisa-sisa dari kupingnya. Nah jadi teman-teman pencinta kucing ya, kalau kita punya kucing harus kayak gitu. Apalagi misalnya kucingnya di rumah itu yang memang kita harus pelihara, harus kita rawat. Kalau memang kesehariannya itu bareng kita. Jangan teman-teman punya kucing cuma hanya kasih makan, terus bulunya rontok dibiarin. Jangan. Kalau misalnya teman-teman ada uang biar nggak rontok kuping kucingnya itu, ya harus dikasih makan yang bagus ya memang untuk salah satu yang paling gampang banget itu ya kayak gini. Jadi sebenarnya bersihin kucing tuh nggak repot banget ya. Kupingnya udah bersih, yang sebelahnya tuh udah bersih, dalamnya juga udah bersih ya, udah bersih. Tinggal sebelah lagi. Nah perbedaan sebelahnya kan masih kotor tuh masih kotor. Yang ini yang tadi aku bersihin. Nanti bakalan aku bersihin lagi. Jadi aku cuman di sini ngasih tahu ke teman-teman bahan yang aku gunakan untuk bersihkan kotoran pada kucing ya. Untuk mulut, bibir, mata sama kuping yang aku gunakan cuma 2 bahan aja. Tuh cotton bud sama minyak zaitun, cuma 2 ini aja ya. Cuma 2 ini aja yang aku gunakan untuk membersihkan mukanya pimpin. Nah, udah sampai di sini dulu ya videonya buat teman-teman yang di rumah. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya untuk channel YouTube-nya. Siapa tahu untuk ke depan ya, YouTube saya bakalan bisa lebih berkembang. Ya, saya bakal share apa aja sih yang bahan-bahan yang dasar yang aku gunakan untuk merawat kucing-kucing aku ya, terutama si cantik ini ya, si Rumi. Dadah dulu Rumi. Dadah.